Hai guys, nih ceritanya Mbok Deni dalam perjalanan guys. Tapi berhubung ini kena macet, jadi kita buang jalan ke sini guys. Ternyata tuh guys, di sini juga macet gitu ya. Akhirnya kita tuh jadi kena macet di sini ya. Ini depan kita panjang sekali guys. Tuh jalannya 0. Nggak jalan kita 0,0 ya. Tuh di sana macet guys. Nah jadi Mbak dia mau cerita di sini ya. Kalau dalam perjalanan macet ini di sini kayak gini guys, apa? Karena tadi jalan cepatnya itu bukan jalan tol, jadi sekali lagi Mbak dia bilang di sini tuh ada jalan cepat sama jalan tol. Jalan cepatnya itu total ditutup guys. Itu ngasih tahunya tuh kemarin, cuma kita nggak terlalu perhatiin. Kita mau menuju perjalanan jauh ini. Jadi si Pak Le ini sudah kebakaran jenggot karena kita kena macet yang seharusnya perjalanan itu kita tempuh 1 jam 55 menit guys. Saat ini ternyata tuh kena macet dan radio sudah memberitakan yang kita tempuh 1 jam 55 menit akan diundur 35 menit ya. Terus tadi kita berangkatnya memang ngepas sekali karena kita nggak tahu dan kurang perhatian. Kita nggak tahu kalau macet ini guys, nggak terlalu kita perhatiin berita-berita gitu. Sebenarnya udah dikasih tahu dari kemarin gitu loh. Nah jalan cepat itu sebenarnya nggak rusak guys. Nih kita sebagai rakyat tuh ya kayak gini guys, maksudnya ngamuknya gitu. Si pemerintah nih jalan sedikit rusak langsung diperbaiki, sedikit rusak langsung diperbaiki. Jadi itu dimana-mana macet karena itu pembangunan jalan guys. Nih di kampung begini aja kecepatannya tuh guys, tuh tertuliskan 70 ya. Tapi ini kita nggak bisa 70, ini kita kayak semut tuh. Kalau nggak percaya mobilnya Pak Le aja kayak gini tuh, cuma 6 per jam apa per kilometernya. Sebenarnya bagus sih kalau macet gini, Mbak dia nikmatin aja. Mbak dia itu orangnya nyantai ya. Karena bisa cuci mata di sini itu kan kanan kiri itu hijau seger gitu guys. Itu banyak perkebunan, tapi karena apa? Suasana atau situasi sudah agak dingin. Jadi nggak begitu banyak orang dan tanamannya juga warnanya udah agak kecoklat-coklatan gitu guys ya. Jadi di Jerman nih seperti ini guys, jalan tuh harus bener-bener rapi karena di sini itu kan perjalanan bagus sekali apa Mbak dia ngomong belepetan nih guys, mohon maaf ya guys ya. Perjalanan boleh mau ngomong gini loh, mobil ini kan di sini bagus semua guys dan berasuransi semua gitu ya. Kalau apa ban kita dari jalan raya ini sampai rusak sampai kenapa itu asuransi tidak akan begitu saja bayar guys, pasti itu diurus kenapa, di mana, jam berapa. Bitte in gitu 400 kan. Metern den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen in Richtung Lemmingen. Terus maksudnya di sini kalau sampai apa namanya mobil kita kenapa-napa karena jalan, itu emang pemerintah bisa dituntut gitu sama rakyatnya guys ya, untuk macetnya sampai ke sana. Nah, jadi pemerintah tuh jalanan rusak dikit aja udah langsung dibangun. Nah, padahal itu ya sebenarnya uang negara, itu uang kita juga gitu, karena kita bayar pajak kan guys. Nah, jadi kita sebagai rakyat
Kalau Mbok Di sih orangnya jarang marah-marah gitu guys, sedikit kesel aja gitu. Tapi banyak orang tuh yang emosi gitu guys. Jadi contohnya nih kayak Pak Lek saat ini gitu. Kayak Pak Lek saat ini gitu guys, itu apa namanya, dia emosi gitu guys. Karena seharusnya kita tempuh yaitu tadi 1 jam 55, saat ini kita harus, karena kita muterin jalan lain tadi menghindari kemacetan di sono, akhirnya kita lewat jalan sini ya kayak gini. Ini wajahnya bojoku udah kayak kebakaran jenggot guys. Karena hari-hari biasa tuh kan kita guys, apa, kerja ya. Sekarang kalau weekend gini kita mau keluar pun apa nggak bebas gitu ya, apa maksudnya kena macet gitu. Jadi kesel juga sih, aku bisa ngerti gitu ya. Nah, makanya itu tadi guys, kita apa tadi Mbok diceritain sampai Mbok bingung nih karena si Pak Leknya kesel juga gitu. Jadi kayak gitu loh guys, apa, jalan raya kalau maksudnya jalannya tol itu loh, itu rusak sedikit aja langsung diperbaikin, rusak sedikit langsung perbaikin gitu guys. Ya tadi pada alasan negara tidak mau dituntut sama rakyat gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kesel juga gitu, kita hari-hari biasa kita kerja, terus weekend kita mungkin mau ke jalan tol, tahu-tahu di jalan tol kayak gini. Nah, bawaannya jadi emosi gitu guys. Si Pak Lek aja sih yang emosi, aku nggak emosi guys, karena aku tuh orangnya nyantai aja. Kalau memang macet ya mau diapain lagi, kita sudah menghindari, kita keluar dari tadi kemacetan gitu ya. Tapi ya apa, tetap aja di sini juga pada macet lagi, karena setiap orang punya pikiran yang sama gitu guys, pengen keluar dari kemacetan situ gitu ya. Nah, jadi jalan raya nih di Jerman penting sekali guys. Jadi jalan raya tuh harus rapi, gitu. Ini kena macet lagi di sini. Jadi di mana-mana tuh sekarang macet guys. Ya itu tadi. Terus pemerintah tuh bangunnya tidak mau hari biasa, hari weekend. Kalau menurut mereka kalau weekend itu kan orang-orang pada di rumah gitu ya. Tapi ternyata kan hari-hari biasa kita juga mau ya sedikit refreshing gitu loh guys, keluar tanpa harus mikirin kerja gitu. Tapi ya ternyata kayak gini, di mana-mana kena macet lagi guys. Ini macet lagi nih, aduh. Jadi kita ini ada undangan, sudah telat guys. Seharusnya kita udah di sana, tapi ini kita masih muter-muter di dekat rumahnya kita belum jauh ini, baru 25 km dari rumah, dan perjalanan itu masih ratusan kilometer yang harus kita tempuh. Ratusan kilometer artinya hampir 200 km guys. Tapi ya mau gimana lagi, terbang kita nggak bisa gitu guys. Nah inilah sekilas cerita daripada jalan tol di Jerman guys. Jadi seperti itu guys, baby. Rutut nih, pucen dia mau tuh. Konsentrian. Si bojoku nih sudah ini apa? Nervous nggak karu-karuan. Padahal sudah tak bilangin nyantai gitu loh. Malah Mbok deh yang nyantai sekali. Makanya ceritanya seperti itu guys. Jadi jalan tol tuh penting sekali. Pokoknya perjalanan lah. Jadi jalan tuh nggak ada yang gubrak-gubrak apa semua gitu, nggak lurus. Nah, kemarin tuh pernah Mbok ditanyain kan gimana apa nyetir di Jerman itu. Kalau nggak macet itu enak sekali guys, karena mobil tuh di sini cepet-cepet guys. Jadi kebanyakan tuh yang nyetir tuh bisa mengebut karena enak, apa bawaannya tuh enak gitu guys ya. Apa buat nyetir tuh kayak kita tinggal duduk aja gitu, nggak harus terkosong.
Oke guys, ini si Pak Le udah gregetan. Oke, sampai di sini dulu guys. Ini Mbak De cerita mengenai betapa jalan tol di Jerman itu penting sekali. Saat ini kita kena macet, ceritanya seperti itu guys. Links abbiegen. Ceritanya kayak gitu guys. Jadi harus sabar. Kalau ada kemacetan jangan gerasa-gerusu, karena seperti ini bisa malah ada kecelakaan gitu guys. Mereka tuh nggak sabar semuanya, gerasa-gerusu gitu. Oke guys, terima kasih yang sudah mendengarkan ceritanya jalan tol di Jerman. Seperti itu guys. Jadi terima kasih yang sudah perhatikan cerita-cerita jalan tol ini guys. Dan yang baru gabung, Mbak De ucapkan selamat bergabung. Mudah-mudahan betah di channelnya Mbak De, channel penghiburan ini guys ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, nanti Mbak De akan subscribe. Terima kasih guys untuk semuanya. Tanpa kalian Mbak De ini nggak ada apa-apanya ya. Jangan lupa bahagia. Ketemu lagi di video berikutnya guys. Sehat-sehat selalu. I love you. Bye bye.